perlu kemudian untuk kita kritisi kepada kekuasaan. Jangan sampai hukum itu hanya untuk kekuasaan, bukan untuk keadilan. Padahal tujuan dari pembuatan hukum itu adalah selain menjadi kontrol sosial, tetapi hukum itu memberikan kepastian, ya, kemanfaatan dan keadilan kepada masyarakat. Jangan sampai kepastian, kemanfaatan dan keadilan itu hanya diperuntukkan kepada kekuasaan saja. Halo, kembali lagi bersama Yusriliza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan korupsi. Ini menjadi sesuatu hal yang mungkin teman-teman semua sudah bosan membicarakan ini, tetapi menurut saya masih perlu untuk kita bicarakan. Walaupun di konten-konten sebelumnya ada beberapa isu yang berkaitan dengan korupsi, kemudian saya buat kontennya. Tetapi di konten kali ini, khusus saya buat untuk mengkritisi satu pasal yang menurut saya pasal ini sangat tidak berguna di dalam penerapan hukum berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu pasal 2 di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengamini agar para koruptor itu dihukum mati. Ini menjadi pasal yang menurut saya sangat sulit untuk diterapkan, atau mungkin tidak pernah ya diterapkan di dalam proses penegakan hukum atau penindakan terhadap pelaku korupsi di Indonesia. Saya tidak tahu kenapa pasal ini kemudian tidak pernah diterapkan. Apakah di sini ada pengaruh politik atau ada intrik-intrik lain di luar penegakan hukum? Tetapi teman-teman semua, ketika kita berbicara tentang korupsi, kita berbicara tentang kerugian negara. Ketika kita berbicara tentang kerugian negara, maka kita berbicara tentang kesengsaraan warga negara. Ketika koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi, di situ ada rakyat yang sengsara dan ada rakyat yang kelaparan. Ada rakyat yang diambil hak-hak mereka. Karena itu, ketika kita berbicara tentang korupsi, kita berbicara tentang adanya kerugian negara yang berdampak pada ekonomi negara. Sehingga secara langsung kita harus juga memerangi tindak pidana korupsi atau segala tindakan-tindakan yang dapat merugikan keuangan negara. Karena ketika itu kita sepakati, maka kita tidak akan pernah memperdebatkan berkaitan dengan penerapan hukuman mati untuk koruptor di Indonesia. Karena ada juga beberapa orang yang beranggapan bahwa pemberlakuan hukuman mati untuk koruptor itu adalah suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Ya, antara orang yang pro dan kontra terhadap penerapan hukuman mati ini, tentunya ada cara-cara bijaksana untuk menengahi itu semua. Ya, salah satu cara yang mungkin menurut saya patut diapresiasi di dalam proses pembuatan hukum kita, yakni kemudian memberikan hukuman mati kepada koruptor pada beberapa syarat atau beberapa kriteria saja. Kita tahu bahwa memang di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengaturan berkaitan dengan hukuman mati itu memang ada. Tetapi ya, pemberlakuan hukuman mati itu diberikan kepada ya 4 kriteria perbuatan. Yang pertama, tindak pidana korupsi itu dilakukan ketika negara sedang mengalami bahaya atau konflik, misalkan sedang mengalami perang. Kemudian korupsi dilakukan ketika ada bencana alam besar atau bencana nasional. Kemudian ketiga, korupsi itu dilakukan berulang oleh pelaku korupsi. Kemudian keempat, korupsi dilakukan ketika negara sedang menghadapi krisis ekonomi atau krisis moneter. 4 kriteria ini menjadi syarat agar kemudian pelaku koruptor bisa dieksekusi mati. Ini menjadi sesuatu hal yang seakan-akan memang sulit untuk diterapkan di dalam proses penegakan hukum kita. Dan ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita bicarakan. Tetapi di dalam perjalanannya, di dalam proses penegakan hukum kita, sampai hari ini ternyata ya banyak sekali koruptor yang kemudian tidak pernah didakwa atau dituntut dengan hukuman mati. Bahkan yang terbaru di kasus tindak pidana korupsi Bansos ya, ketika Menteri Sosial kita melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan sosial yang padahal dana itu diperuntukkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Di tengah rakyat sedang mengalami kesusahan karena jeratan pandemi COVID-19. Padahal kita tahu bahwa pemerintah mengeluarkan suatu aturan atau suatu warning besar bahwa pandemi COVID-19 ini adalah suatu bencana nasional, suatu darurat besar, yang berarti bahwa ketika ada pejabat negara melakukan tindak pidana korupsi di tengah negara sedang menghadapi keadaan yang sulit, ketika negara sedang menghadapi suatu krisis, maka
hukuman yang paling layak dan tepat diberikan itu adalah hukuman mati. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang seakan-akan saling bertolak belakang gitu loh. Dimana di satu sisi, aturan hukum kita menyuruhkan agar pelaku korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi di tengah pandemi COVID-19, di tengah krisis yang sedang dihadapi oleh negara, tapi di sisi lain, penuntutan yang dilakukan hari ini justru jauh dari apa yang kita harapkan. Jauh dari apa yang kemudian diamanahkan oleh undang-undang kita. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang harusnya perlu untuk kemudian kita bawa ke ruang-ruang diskursus. Perlu kemudian untuk kita kritisi kepada kekuasaan. Jangan sampai hukum itu hanya untuk kekuasaan, bukan untuk keadilan. Padahal tujuan dari pembuatan hukum itu adalah selain menjadi kontrol sosial, tetapi hukum itu memberikan kepastian, ya, kemanfaatan dan keadilan kepada masyarakat. Jangan sampai kepastian, kemanfaatan dan keadilan itu hanya diperuntukkan kepada kekuasaan saja. Nah, ini sangat berbahaya bagi perjalanan kehidupan bernegara kita. Ketika dalam proses penegakan hukum itu tidak bisa kita terapkan secara maksimal. Padahal di dalam satu teori sistem hukum, saya teringat ajaran dari Lawrence Friedman, di mana di situ ada 3 bagian penting di dalam sistem hukum. Yang pertama itu adalah substansi hukum, yang kedua itu adalah struktur hukum, dan yang ketiga itu adalah kultur hukum. Di mana di antara ketiga hal ini itu harus saling mendukung, antara substansi hukum dengan struktur hukum. Struktur hukum ini adalah penegak hukum. Nah, hari ini ketika substansi hukum mengarahkan para penegak hukum untuk memberikan hukuman mati kepada terpidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi di tengah bencana yang sedang dihadapi oleh negara, maka para penegak hukum ya harus melaksanakan aturan hukum itu. Harusnya kemudian memberikan sanksi yang maksimal agar proses penegakan hukum di bidang korupsi itu dapat memberikan efek jera, agar kemudian para koruptor di Indonesia mempunyai rasa takut gitu loh. Sehingga tidak ada lagi bibit-bibit baru yang kemudian akan menggerogoti keuangan negara, yang akan kemudian mengambil hak-hak rakyat Indonesia, yang akan kemudian membiarkan rakyat kelaparan sedangkan mereka berleha-leha karena uang yang mereka korupsi. Ini menjadi sesuatu hal yang perlu untuk kita bicarakan dan harus kita selalu bawa ke ruang-ruang diskursus, di mana ketika kita berbicara tentang korupsi harus ada ekualitas di dalam proses penegakan hukum. Harus ada kepastian bahwa rakyat terlindungi ya atas kepastian hukum yang diberikan oleh kekuasaan. Jangan sampai kemudian rakyat selalu menjerit atas keadilan dalam proses penegakan hukum, tetapi kekuasaan tidak menyadari bahwa tujuan-tujuan dari pembuatan hukum itu bukan hanya menjadi kontrol sosial buat rakyat, tetapi itu menjadi instrumen yang digunakan oleh negara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia.